tiba waktunya saya mati. Kalau waktu itu tiba, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum itu tiba, saya mau bagi semua getaran hati, doa, pergumulan, kecintaan kepada Kristus, kecintaan kepada jemaat. Lakukan. Yahweh Jireh, El Shaddai, Dia menolong kamu.
kepada Tuhan kita bicara. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga kau turun. Dari surga kau turun ke dunia, kau ambil rupa seorang hamba, kau biarkan dirimu dicaci maki, kau rela disalibkan. Mari jangan seruan teriakan. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidup. Kembali ayat 1. Hanya perempuan. Ayat 1 perempuan. Tuhan Yesus. Ku sadar ku lemah, Tuhan. Berkata-katalah kepada Tuhan Ku sadar yang mati bagi kita, menderita tapi juga bangkit bagi kita. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati. Sama-sama seruan yang keras. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib. Hanya pria dari surga. Dari surga kau turun ke dunia, kau ambil rupa seorang hamba, kau biarkan dirimu dicaci maki, kau rela disalibkan. Bersama-sama, oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku. Well, pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their life a stirring testament to God's sustaining grace. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for
the prize. But as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through God. Coba kita semua berdiri. Saya mau mengajak kita semua sebelum kita mulai, coba salam minimal 15 orang. Sebelum saya mulai, ayo salam 15 orang, dihitung dulu. Salaman 15 orang. Pindah ya, pindah, jangan hanya teman-teman yang kenal aja. Tapi minimal salam 15 orang, dihitung. Oke, ditanya namanya kalau belum kenal, jangan hanya disalam, ditanya namanya. Boleh juga dibilang, sampaikan Tuhan memberkati, selamat beribadah. Ya. Ya, dada-dada juga boleh kalau jauh dada-dada. Oke, ya kalau sudah boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, yang belakang sekalian maju ke depan. Kalau bisa hanya jangan terlalu membelakang sendiri. Yuk kita gabung bareng-bareng. Silakan maju supaya kita tidak terpisah-pisah. Hari ini kita berkumpul bersama setelah ada yang 1 bulan tidak ketemu, ada yang 1 tahun, ada yang mungkin sudah 5 tahun bahkan lebih. Dan kita bertemu sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Selalu indah, selalu menyenangkan, selalu penuh sukacita. Baik Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih, selamat datang di ibadah bulanan komunitas Bonapasogit Diaspora di bulan September 2024. Dan hari ini tema yang kita bahas adalah harga yang harus dibayar. Tapi Bapak Ibu tidak usah takut, di sini tidak ada tagihan yang akan dikirim ya. Apa harga yang harus dibayar nanti kita dengar sama-sama. Saya undang kita semua berdiri, kita mau merayakan sukacita kita di dalam Tuhan sebagai satu keluarga dalam Kristus. Kita akan menyanyikan lagu Oh Betapa Indahnya, dimulai dengan teman-teman singers, nanti kita akan menyusul setelahnya. Sangatlah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat-Nya curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Boleh goyang ya, kita boleh bergoyang.
kembali. Oh ya, saya juga mau menyapa Amang Inang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir melalui online, streaming YouTube. Selamat beribadah juga bersama-sama dengan kami, komunitas Bonapasugit Diaspora. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita tenangkan hati kita rasakan kehadiran Tuhan di dalam diri kita masing-masing juga di tempat ini. Dan kita biarkan Roh Kudus yang memimpin hati kita. Kita bersaat teduh. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu Allahmu Benteng yang Teguh. Kita nyanyikan keempat baitnya. Pertolonganku
Kebaktian Minggu Komunitas Bonapasogit Diaspora saat ini berlangsung di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, pemilik kehidupan kami ini, pemilik dunia dan segala ciptaannya, pemilik gereja-Mu serta pelayanannya. Kami sungguh bersyukur Allah mengundang kami untuk beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau Allah yang terus memberikan kami kesetiaan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di hari ini kami sungguh bersyukur untuk kami yang hadir dan menikmati ibadah ini melalui siaran live streaming YouTube. Tuhan memberkati kami sehingga ibadah ini membuat iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang terus memberkati setiap kami yang ambil bagian dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Amang Inang, saudara-saudari terkasih, menjadi pengikut Kristus seringkali bukanlah perjalanan yang mudah. Allah mengutus kita seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Tidak jarang kita harus mengalami pergumulan dan tantangan yang begitu berat. Di belahan dunia tertentu bahkan umat Kristen harus sampai bersiap mengorbankan nyawanya untuk bisa mempertahankan imannya sebagai pengikut Kristus. Namun Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita nyanyikan lagu Kaulah Kuatku sebagai pernyataan iman kita. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu
pimpinan pujian dari STT Trinity yang akan membawakan pujian Mahkota Kehidupan. Kita sama-sama menyaksikan pujiannya melalui tayangan berikut ini.
membaca dari Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Saya akan memberi waktu bagi kita semua membuka Alkitab, Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Nanti saya akan membaca lebih dahulu ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu baca ayat yang ke-8, lalu kita akan bersama-sama membaca ayatnya yang ke-9. Saya juga semua jemaat yang hadir. Baik, kita akan bersama-sama membaca Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia, bersama-sama kita baca. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Aku milikmu Yesus Tuhanku atau Napuna Doau Yesus Tuhanku. Dan kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Michael Siahaan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini keempat baitnya. Bersama-sama refrennya. Tobu au asalam dono tutoruni silami. Tobu asalam dono tulambungmu tuhaki. Ayat 3 yang perempuan saja. Pendeta Michael Siahaan. Marilah kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Di dalam ibadah ini kami boleh memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan melalui pujian yang kami naikkan. Kami sungguh bersyukur kiranya Engkau disenangkan Tuhan. Dan sebentar kami ingin menikmati sabda firman-Mu, firman kehidupan. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh kami renungkan dengan baik. Sehingga itu berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami telah sedia mendengar. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai ke-17. Mari kita lakukan pembacaan secara responsoria. Dari TB2, apakah ada yang punya TB2? Oke, TB1 saja kalau begitu, karena mungkin dari handphone ya. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu ayat 11, lalu kemudian kita menyelesaikannya bersama-sama di ayat 17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Shalom. Horas, bersyukur sekali Tuhan anugerahkan kembali untuk boleh melayani di ibadah KBD. Ketika saya coba membuka websitenya STT Trinity, ada pengantar dari ketua STT Trinity. Baris pertama kemudian setelah disebutkan Pulau Samosir bagian-bagiannya yang dikunjungi untuk evangelisasi, lalu dibuatlah kata-kata seperti ini atau tampillah kata-kata seperti ini. Setelah tiap tahunnya mengada KKR di Istoras, 4 hari setelah KKR pada tahun 2011, tepatnya tanggal 5 bulan 5 2011 dengan sangat jelas Tuhan menyatakan pendirian STT Trinity. Tujuannya bukan untuk memperbanyak STT tetapi jelas sekali tujuannya agar Tuhan membangkitkan hamba-hambanya yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai kitab suci dan sungguh mencintai umat berdosa. Dan ditutup dengan atau dilanjutkan dengan doa dan kerinduan kita bersama semakin banyak alumni Tuhan yang Tuhan panggil untuk dididik dan dibina. Dan kalau dikorelasikan di waktu-waktu yang lalu saya berkhotbah tentang bagaimana duduk di sebelah kanan tentang Efesus, tentang jemaat, sekarang kembali kepada personal pengkhotbahnya atau gembalanya si Timotius. Kalau kemarin itu berbicara tentang bagaimana memperbaiki gereja yang sakit, maka ada jaminan bahwa duduk di sebelah kanan menyatakan kemenangan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena Kristus dan gereja tidak dapat dipisahkan. Lalu segala kuasa dan otoritas berada di kaki Yesus, berarti setiap otoritas Yesus ada juga pada orang percaya atau pada gerejanya. Lalu Yesus
adalah Allah. Maka setiap orang harus bersembah atau menyembah Dia. Maka ketika penjelasannya tentang duduk di sebelah kanan, bagaimana gereja yang sakit itu akhirnya diperbaiki dengan sebuah janji ada kemenangan dari Allah. Maka sekarang pelayannya si Timotius dari gereja yang sakit itu kembali kepada Timotius yang muda yang melayani banyak orang yang mungkin lebih tua daripadanya. Maka saya mengutip tadi ketika kata pengantar ketua STT Trinity berkata, alumni yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, alumni yang sungguh-sungguh mencintai kitab suci dan sungguh mencintai umat berdosa. Dan baru kali ini terasa setelah masuk kepada pelayanan memegang gereja. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Alkitab, mencintai umat berdosa, dan Rasul Paulus mengajak Timotius anak dan murid kesayangannya melakukan dua hal pada 2 Timotius 3 ini. Yang pertama membaca arah zaman. Kemana arah zaman? Ketika Paulus melihat Timotius muda itu melayani jemaat di Efesus. Bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Itulah ayat 1-9. Lalu melanjutkan perjuangan iman ayat 10-17. Maka surat 2 Timotius sebuah panggilan yang berani dan jelas untuk bertekun dalam Injil meskipun dalam penderitaan. Maka Paulus memanggil rekan kerjanya yang masih muda untuk melanjutkan perjuangan iman. Bahkan ketika Paulus akhirnya dia melihat hidupnya yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Oswald Chambers pernah berkata begini, Allah memilih dan memakai seseorang hanya ketika seseorang itu melepaskan ketergantungannya pada kemampuan alamiah dirinya dan sumber daya yang ada pada dirinya. Allah memilih dan memakai seorang hanya ketika mereka melepaskan ketergantungan pada dirinya sendiri. Maka Timotius adalah salah satu orang yang tepat untuk panggilan ini. Timotius tidak dianugerahi tubuh yang kuat. Mungkin seperti saya juga penampilannya kecil gitu kan. Tapi tentu saya dan Timotius gantengnya 11-12 lah ya. Amin. Jangan-jangan Marga Siahaan juga itu. Dia bukan orang yang berani, melainkan pendiam, dan dia bukan seorang pemimpin yang alami, yang turun-temurun dari warisan orang tua. Maka ketika dia menjadi pemimpin di gereja Efesus, tugas pelayanan ini harus diselesaikan. Maka mau tidak mau dia harus bergantung kepada Tuhan. Maka segala sesuatu harus merupakan hasil dari ketergantungan Timotius yang mendalam pada kuasa dan kasih karunia Allah. Lalu saya coba membayangkan inilah yang saya alami ketika berada di gerejanya POK Tesalonika. Masih muda. Gereja pertama yang saya layani ketika jadi alumni POK Tesalonika. Tapi POK Tesalonika yakin saya bukan tester ya. Gembala yang percobaan dulu bukan. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah menganugerahkan kasih dan kuasanya untuk terus setia melayani Tuhan. Maka kalau pasal 3 tadi ayat 1-9, Paulus memberitahukan kepada Timotius untuk membaca arah zaman. Kemana arah zaman berjalan? Kepada kondisi seperti apa manusia sedang tertuju? Atau kondisi apa manusia sedang menuju? Kepada kerohanian macam apa kekristenan sedang berkembang. Kekristenan yang tidak membaca zaman akan digilas oleh zaman. Maka dia akan dengan mudah dipengaruhi, diarahkan, dibentuk dan diubah pada akhirnya digeser oleh zaman. Pepatah orang Batak mengatakan, emena masa digagat ursa, ahana masa imataula, ikut-ikutan. Padahal zaman sedang berubah. Orang Kristen yang mau dan mampu membaca arah zaman, ia akan menjadi mawas diri. Maka Rasul Paulus menyatakan bahwa sejarah sedang menuju masa yang sukar. Ayat 1 dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Hari-hari terakhir mengacu kepada keseluruhan zaman, mulai dari kedatangan Kristus ke dunia ini sampai dengan parousia kedatangannya kedua kali. Berarti termasuk zaman Timotius dan juga kita yang sedang menantikan Kristus hadir. Kristus datang kedua kalinya. Maka masa yang sukar atau masa-masa khusus yang sukar akan dialami oleh setiap orang percaya. Bukan satu masa lalu berhenti. Bukan hanya kepada masa rasul-rasul baru berhenti. Bukan hanya kepada masa pemberita Injil pada masa dulu, bukan. Tetapi sedang berjalan kepada masa kedatangan Kristus kedua kali. Zaman yang sukar ini sangat panjang. Entah hitungannya waktu lagi, berapa lagi kita tidak tahu. Kalau sudah ada kesadaran seperti ini, maka orang Kristen akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kesukaran itu. Badai bagi orang Kristen bukan berlalu, tapi malah badai makin kencang. Maka bersiaplah dan bersedia setiap saat untuk memikul salib, menghadapi badai yang kencang itu. Maka kondisi manusia, sejarah tadi, maka kondisi manusia ayat 2 dikatakan manusia sedang berubah menjadi makhluk yang memiliki semangat egosentris, materialis, dan hedonis. Perubahan itu disebutkan manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Hamba uang mencintai harta. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang semacam ini akan ada dalam sepanjang zaman dan bahkan memenuhi dunia ini. Salah satunya orang kaya yang tertulis dalam Alkitab. Juallah hartamu, ikutlah aku. Padahal mereka ini katanya beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, ayat 5. Padahal jelas seharusnya mereka sudah tahu dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kekristenan sedang menuju kepada kerohanian yang palsu. Egosentris, materialis, hedonis. Kalau hedonis, John Piper memakai istilah ini untuk menarik perhatian orang. Dia katakan Tuhan paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas atau dipuaskan di dalam Dia. Kekristenan, hedonisme. Kata dia bukan lagi kepada dunia, tetapi ketika kita mencari kepuasan di dalam Tuhan. Yang mendasari kebenaran hedonisme, kekristenan adalah gagasan bahwa Tuhan telah merancang kita masing-masing dengan keinginan bahwa untuk mengejar kebahagiaan. Tetapi masalahnya, kata John Piper, bukanlah bahwa kita mencari kesenangan. Masalahnya adalah bahwa ketika kita mencari kesenangan, terpisah dari Tuhan. Dalam Alkitab Tuhan tidak mengutuk orang mencari kebahagiaan, tetapi karena mencarinya dengan cara mengabaikan atau memberontak terhadap Tuhan. Jadi manusia sedang mengarah kepada kehancurannya. Maka Paulus mengalihkan perhatiannya, lihatlah manusia sudah berubah, sejarah sudah berubah mengarah kepada yang sukar. Maka baliklah kepada dirinya si Timotius, pengkhotbah itu, gembala itu. Paulus mengalihkan perhatiannya dari hari-hari terakhir kepada Timotius. Karena Timotius berbeda dengan orang-orang jahat pada akhir zaman. Maka ayat 10 sampai 14 Paulus ingatkan untuk apa yang sedang dia lakukan, sudah dilakukan. Paulus menjadi contoh dalam kesetiaan pelayanan. Pada 2 Timotius 10 ayat 11, 3 ayat 11 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Tetapi engkau, katanya, membedakan secara tajam jati diri manusia yang egosentris, materialis, hedonis dengan Timotius, seorang murid Paulus yang menjadi gembala jemaat di Efesus. Kehidupan pelayanan Paulus dan kesetiaannya telah memberikan kesaksian yang kaya akan kesetiaan Allah, sekalipun itu dalam penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus akhirnya mengingatkan Timotius, lihatlah engkau gembala yang muda itu, engkau telah mengikuti pengajaranku,
engkau telah mengikuti teladanku. Mengikuti berarti mengikuti seseorang kemanapun dia pergi dan berjalan di atas telapak kakinya. Maka secara kiasan kata engkau telah mengikuti itu adalah mengikuti secara intelektual, menyimak perkataan seseorang, lalu menjadi pengikut seseorang dengan mengabdi kepada pemikiran dan kehidupannya. Kalau leksikon Yunani Inggris mengikuti dalam dua pengertian. Yang pertama akal budi, mengerti, mengiyakan, mengikuti dengan setia. Yang kedua mengikuti melibatkan dua aspek, yaitu teori dan praktek. Maka ajaran iman tanpa perbuatan harusnya nyata bagi Timotius. Ajaran dan kehidupan yang mencerminkan ajaran itu harus nyata bagi hidup Timotius. Yang seorang gembala muda yang tidak gampang menghadapi adanya ajaran sesat, adanya di internal yang tidak begitu mengenakan. Sebagai Rasul Kristus, Paulus tahu bahwa ia sendiri mengikuti Kristus. Maka dia tidak segan-segan untuk mengajak orang lain untuk mengikuti dia. Bahkan dalam surat yang lain 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ketika saya membaca ini, saya sedang menangis. Pernahkah saya mengatakan ini kepada saudara-saudara yang layani? Ikutilah aku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus membuat dirinya sebagai standar untuk membedakan adanya kebenaran dan kepalsuan. Orang yang ikut di dalam Kristus akan tetap setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya goncangan. Maka lebih dari sekali dalam surat lainnya Paulus meminta pembacanya mengikuti teladannya. Di dunia Helenistik abad pertama atau kebudayaan Yunani, cara mengikuti teladan atau mengikuti seseorang itu juga merupakan cara utama dalam pengajaran. Jadi meneladani hidup Rasul Paulus tidak boleh dilihat sebagai bentuk kesombongan, melainkan sebagai bentuk pengajaran. Paulus memahami pentingnya melakukan apa yang dikhotbahkan. Maka Timotius telah melihat kehidupan Paulus dan terus mengikuti teladannya. Ketika saya membahas ini baru di ayat 10-11, saya bertanya, sebagai gembala jemaat, saya bertanya kepada anak muda, kayaknya belum pernah saya katakan ikutilah aku ya. Karena mungkin belum sempurna. Karena ada harga yang harus dibayar, ketakutan-ketakutan itu. Apa yang diikuti? Mengikuti ajaranku. Apa yang diajarkan Timotius sama seperti yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Paulus sudah mengajarkan prinsip untuk meregenerasikan kebenaran dan kepemimpinan dalam pelayanannya. Paulus mampu menjadi saksi yang baik dalam kehidupan pelayanan. Dan Timotius sungguh melihat itu langsung. Dan Timotius meneladani Paulus. Kalau dikatakan pengajaran didaskalia dapat diartikan doktrin juga. Maka pengajaran yang Paulus ajarkan kepada Timotius, kebenaran itu juga harus disampaikan kepada umat jemaat di Efesus. Maka ini menjadi penting karena ini menjadi dasar, pondasi dalam pelayanan, dalam jemaat, dalam penginjilan. Maka diperlukan doktrin yang benar. Tanpa pengajaran yang alkitabiah, yang kuat, doktrin yang benar, maka praktek pelayanan akan berjalan tidak efektif. Gereja yang tidak punya pengajaran dapat dikatakan seperti omong kosong. Maka Timotius adalah seorang pengikut Paulus yang setia baik dalam iman maupun dalam praktek hidup. Baik dalam pengajaran maupun dalam perbuatan. Timotius menerima ajaran sang rasul yang pada hakikatnya adalah ajaran Yesus Kristus sendiri. Serta telah menyerahkan diri kepada ajaran tersebut. Maka dapat dikatakan beberapa penafsir mengatakan Timotius murid Kristus yang sejati. Dalam surat pengembalaan, pengajaran menempati tempat yang penting. Dan pengajaran harus dikaitkan juga dengan kehidupan.
Maka ketika dikatakan ikutilah pengajaranku, maka diikuti dengan 6 kebajikan berikutnya. Yang menjadi karakter praktis sang rasul terhadap Timotius. Cara hidupku, maka kehidupan yang bersaksi, pengajaran yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar akan menghasilkan gaya hidup yang benar. Pengajaran yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar akan menghasilkan gaya hidup sehari-hari yang benar. Ada mungkin gaya hidup yang benar tapi belum tentu itu dari pengajaran yang benar. Mungkin saja hanya sebatas ajaran etika umum saja. Pengajaran yang benar harus menghasilkan gaya hidup yang benar. Maka iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dapat kita katakan sebagai pengajaran yang benar akan dibuktikan melalui sikap hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, cara hidup, berbicara, segenap tingkah laku dan perilaku, itu yang hendak Paulus tekankan. Bagaimana ia kepada jemaat, kepada rekan sekerjanya, demikian juga Timotius harus melakukannya. William de Mons menyebutkan bahwa didaskalia pengajaran dan agoge cara hidup tidak boleh dipisahkan. Maka 2 aspek paling penting dalam pelayanan Paulus. Sehubungan dengan situasi Timotius yang menghadapi tantangan di tengah-tengah jemaat. Pengajaran cara hidup tidak dapat dipisahkan. Karena dalam jemaat Efesus sendiri terdapat pengajaran sesat dan perilaku yang menyimpang, 2 Timotius 3 ayat 6-9 tadi. Dan ini adalah penyebab utama masalah Timotius di Efesus. Dan seperti yang Paulus nyatakan berulang kali, kedua hal ini berkaitan erat. Pengajaran dan cara hidup. Hidup sang rasul yang penuh dengan ketaatan, yang penuh kepada firman Tuhan, dan itu sama dengan menjalani Kristus sendiri yang taat, penuh kepada kehendak Bapa. Mengikuti pendirianku, tujuan maksud yang sudah ditetapkan seorang dalam pelayanannya. Tujuan Paulus melayani tidak lain adalah tujuan yang sudah Allah tentukan dalam pemilihannya. Maka dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Maka tujuan kita melayani apa? Bukan untuk memperkaya diri. Selain di Pok Tesalonika, saya punya pelayanan rutin. Sejak mulai 31 Maret 2024. 30 Maret malam kami dipersekusi. Sebagian dari mereka ada dalam cerita persekusi itu. Anak-anak muda ini bahkan ketua majelis bidangnya Ibu Natalia juga terlibat di dalam itu ketika kami dipersekusi. Tapi 30 Maret kami dipersekusi, 31 Maret saya sudah menerima undangan pelayanan ini di HKIP. Hanya 7 orang jemaatnya. Dan saya rutin setiap bulan minimal 2 kali. Lalu bercabang pikiran, bagaimana ini baru kemarin dipersekusi, 31 Maret kami harus kemana kami ibadah karena gedung yang kami pakai sudah habis kontraknya. Kemana Tuhan? Saya selalu diingatkan. Panggilanmu mencintai umat yang berdosa. Maka saya minta izin kepada majelis saya harus melayani gereja ini. Hanya 7 orang. Dan selama itu sampai bulan ini saya tidak pernah menerima persembahan sekalipun. Dan itu saya hidupi terngiang-ngiang ketika almarhum pernah berkata, saya waktu melayani di Singapura tidak pernah terima PK, katanya, wah bilang dari mana hidupnya dong Pak? Dan saya mencoba, sama seperti Timotius ke Paulus, saya coba. Bapak rohani saya tidak terima ini, saya coba. Ketika melayani minimal 2 kali dalam sebulan. No, saya bilang. Kenapa? 7 orang ini, gembalanya jauh di Bandung, maka saya harus jadi, tanda kutip, gembala cadangan bagi mereka.
Imanku, kata Paulus. Engkau telah mengikuti imanku, pengajaran yang benar akan menghasilkan iman. Perbuatan itu cerminan iman. Maka Greek English Lexicon juga mengatakan iman itu sama dengan juga komitmen. Maka ketika kita berbicara tentang imanku kepada Kristus, itu berbicara komitmen sekalipun penderitaan hadir. Sekalipun kemiskinan hadir. Sekalipun apa yang tidak kita harapkan hadir. Tetap berkomitmen. Lalu kesabaranku, kata Paulus, dalam pelayanan harus memiliki kesabaran. Kesabaran menghadapi banyak orang. Sabar sebagai pemberita Injil. Ada saja yang membuat kita kaget. Dulu waktu di Parapat, karena belum pegang jemaat, waktu di Onanrunggu sebagai volunteer di gereja yang besar itu, hanya mengikuti pendeta Rasad, tidak ada kendala. Pada saat jadi gembala, wah saya kaget sekali. Karena pada saat itu bersamaan dengan kuliah S2. Maka tekanan hadir. Lalu saya telepon Namboru, saya sedang sakit ini, saya katakan. Oh, coba periksa ke si A. Lalu saya periksa, kemudian Namboru katakan, coba maintain stresnya. Akhirnya saya belajar, ya tekanan banyak. Tetapi tidak boleh membuat saya harus keluar dari pelayanan itu. Saya memilih bertahan. Lalu saya minta ke kampus, saya cuti dulu. Saya harus membereskan pelayanan ini dan diri saya. Maka saya milih bertahan karena semua yang terus melekat. Cinta Tuhan, cinta Alkitab dan cinta umat. Kemarin saya diminta oleh adik alumni, Bang, abang yang buat salah satu ucapan selamat dari alumni. Saya tekankan itu lagi. Semoga seluruh alumni STT Trinity adalah alumni yang cinta Tuhan, cinta Alkitab dan cinta umat. Secara manusia kadang saya berpikir, mengapa pelayanan sesulit ini? Kadang istri memeluk dari belakang di rumah, sabar Pak. Sabar. Saya hanya mau memberi yang terbaik bagi jemaat dan jemaat mendukung, malah dipersekusi. Bang Ferry nggak ada di sini ya. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bang Ferry. Bangunan kami selesai setengah karena dukungan Bang Ferry. Tetapi ada lagi permasalahannya. Kami nggak punya bangku di tempat yang difasilitasi oleh pemerintah. Mungkin inilah cara Tuhan untuk membuat kami, saya dan POK Tesalonika menjadi jemaat yang kuat. Harganya sebuah pergumulan yang berat. Ini kali kedua POK Tesalonika dipersekusi. 2008 harus menandatangani tidak boleh ibadah. Dan tidak ada pertolongan dari penguasa. 2008, 16 tahun kemudian kembali lagi. POK Tesalonika mengalami persekusi. Kadangkala ada cibiran dari orang-orang tertentu, udahlah tinggalkanlah. Kalau almarhum katakan, kalau belum sampai maliklik katanya. Waduh, saya ingat sekali. Biasanya itu dengan buka kacamata lalu melotot. Kalau belum sampai maliklik katanya, aduh. Belum berjuang namanya katanya. Lalu saya masuk ke kamar. Kalau belum maliklik Michael, oh iya juga ya. Kesabaran menghadapi orang-orang yang menyusahkan atau menjengkelkan. Kesabaran adalah cara Tuhan untuk mengendalikan amarah kita. Lalu dikatakan kasihku. Maka kasih itu terikat dengan iman. Sebagai padanannya yang dapat dilihat dalam bentuk pelayanan yang berkorban dan mahal bagi orang lain. Sesungguhnya ini didasarkan ketika Paulus katakan engkau mengikuti kasihku karena ini didasarkan kepada pengenalan kepada Tuhan yang benar. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama atau semua manusia harusnya bukan kasih kepada uang atau kesenangan semu. Ketekunanku, kata Paulus, contoh yang sempurna hanya Kristus. Tekun berarti terus menerus melakukan dengan cara yang benar. Ketekunan bicara tentang kesabaran menderita akibat keadaan yang menyusahkan.
Kalau di atas tadi ada kesabaran terhadap orang-orang menyusahkan, jadi kesabaran yang disebutkan di sini dalam ketekunan punya makna yang mirip ketekunan kesabaran terhadap keadaan yang menyusahkan. Ketika saya masuk baru 2022, sebelumnya sering diundang berapa kali melihat gereja ini, Tuhan minus. Lalu kemana kita akan mengontrak lagi, uangnya tidak ada. Ya sudahlah, nanti ibadah di rumah-rumah. Tapi saya katakan ketika masuk kepada bulan Juni 29 kami dilantik di sana, saya katakan bulan 8. Percaya kepada Tuhan, mari kita bangun. Loh, gak ada uang Amang. Uangku tidak akan cukup untuk membayar mahalnya kasih Tuhan. Mari kita buktikan, kita percaya kepada Tuhan. Oh gitu ya Mang, iya. Pergolakan terjadi, kemudian kami akhirnya menyepakati 5 April 2024 kami melakukan peletakan batu pertama. Di mana di gedung di tanah itu bukan, di rumah pastori dulu, berdoa, bernyanyi, saya khotbah. Ingatlah, saya bilang, 12 murid Kristus bisa sampai hari ini miliaran orang. Atau mungkin 1 miliar, 2 miliar mengenal Kristus. Maka kalau kita punya hanya sekian juta, 13,5 juta, membangun 400 juta, 300 juta, ingatlah Tuhan lebih besar daripada angka-angka ini. Oh gitu ya Mang, iya. Lalu ada majelis yang colek. Nanti Amang kalau mangkrak gimana? Ya kita minta sama Tuhan biar gak mangkrak. Takut amat. Oh gitu ya Mang, iya. Cara Tuhan begitu luar biasa. Bahkan tadi kami pun tidak sangka. Beberapa anak muda berkata, Amang, tadi kok bisa datang New York Times wawancara kita? Kenapa bisa datang NOS TV dari Belanda wawancara kita? Kenapa bisa datang Sejuk, Serikat Jurnalistik untuk Keberagaman wawancara kita? Dari Tuhan. Itu caranya Tuhan untuk menolong kita. Maka harga yang mahal itu di tengah-tengah penderitaan, mari tetap bertekun kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kami khotbah, saya khotbah di Pemuda, tiba-tiba pengurus berkata, gimana gereja kita ini? Kita butuh banyak dana. Lalu saya katakan, saya diundang di KBD. Kemarin itu Bang Ferry datang dibantu kita. Lalu kemudian dibantu juga oleh Bapak Martogi Sinaga. Kami sungguh bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih, betapa sulitnya hidup ini, benar apa yang dikatakan Paulus tadi. Zaman mengarah kepada kesukarannya. Mari kita dalam menghidupi kesetiaan bersama Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang beragam ini. Kristus yang diteladani oleh Paulus hidup dalam dirinya. Dan Timotius melihat itu dan mengaplikasikannya. Engkau ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Paulus merenungkan kembali penganiayaannya yang dialaminya pada masa-masa awal yang mungkin diketahui oleh Timotius. Dalam perjalanan misi yang pertama dia pergi ke bagian selatan tengah Asia kecil. Di Antioquia Pisidia, Paulus diterima dengan baik, tetapi kemudian orang-orang Yahudi cemburu, menghasut dan menganiaya, dan Paulus serta Barnabas diusir. Di kota tetangga Iconium mereka menghabiskan waktu cukup lama. Tetapi Paulus pergi ketika orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi berusaha melempari mereka dengan batu. Kemudian di Listra Paulus dan Barnabas pada awalnya disambut sebagai dewa. Tetapi akhirnya Paulus dilempari batu dan diseret keluar dari kota itu. Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3 menceritakan bahwa Timotius yang berasal dari Listra itu melihat bagaimana reputasi yang baik dari seorang Paulus. Timotius dibesarkan dalam sebuah rumah tangga yang beriman. Dari sana dia melihat bagaimana teladan iman, penganiayaan yang dialami Paulus. Bapak Ibu tadi lihat anak kecil, namanya Kesia, si Hombing. Beberapa kali orang tuanya berkata, masih takut ke gereja. Karena ada perkataan,
takutnya dibakar. Karena ada waktu itu persekusi itu dikatakan bakar mereka dalam hidup-hidup di dalam ruangan itu. Tapi bersyukur minggu lalu dia membawakan pujian. Saya menangis. Tuhan terima kasih, Tuhan kiranya pulihkan terus Kesia. Anak kecil ini, kalau tidak salah Bang David sudah sharekan foto itu ke saya. Apakah benar ini gerejanya Amang? Iya, saya katakan. Anak kecil itu harus mengalami sedini mungkin. Timotius dibesarkan dalam rumah tangga yang beriman. Saya bersyukur juga orang tuanya Kesia adalah majelis. Dan mungkin itulah juga yang dilihat oleh Kesia. Mamanya tetap bergereja. Di tengah-tengah kondisi yang susah ini. Dari sini kita dapat asumsikan bahwa Timotius mengetahui perlakuan Paulus sebelumnya di kota-kota ini. Bahkan mungkin telah menyaksikan baik peristiwa rajam atau bagaimana Paulus dilempari dengan batu oleh orang-orang banyak dan diseret keluar kota dan dibiarkan terkapar dan dikira sudah mati. Saya sampai berpikir, ya Tuhan terima kasih, untung tidak sampai kepada kejadian yang mengharukan. Salah satunya juga Febrina Sinaga. Ketika mereka itu sedang mau masuk ke gedung itu, Febrina menghalangi. Mungkin Tuhan menghilhami dia. Kalau perempuan gak mau kali, maka Boru Sinaga dengan sinaganya, bawa naga kan, gitu kan. Pak tolong jangan. Wah saya bilang mantap Febri. Saudara-saudara yang terkasih, penganiayaan persecution, penafsir mengatakan ini for religious reason only, hanya alasan agama. Paulus menggunakan diagnosis, 2 Timotius 3:11 itu adalah untuk kasus religious reason only. Biasanya bersifat fisik dan pada umumnya dilakukan oleh kelompok yang tidak dapat diatur. Penganiayaan adalah salah satu kesulitan yang dihadapi oleh Paulus. Dan penganiayaan di sini timbul 2 kali dalam ayat ini. Dan itu merupakan tema sentralnya ketika kita baca 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Timotius harus mengetahui bahwa ketika dia mengikut Kristus, maka bukan soal Injil itu saja yang harus dia pahami. Tetapi dia juga akan menyadari ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar. Yang harus dia lakukan yaitu harga yang mahal itu kesetiaan dalam Kristus. Meskipun menanggung derita. Sungguh tidak banyak orang yang tetap setia di kondisi lapangan yang penuh dengan ancaman. Bahkan ancaman nyawa sekalipun. Bahkan kepada majelis dan jemaat saya katakan mari berjuang. Dan saya akan terus ada dalam perjuangan ini. Lain hal nanti kalau majelisnya katakan Amang selesai kontrakmu, ya udah selesai berjuang kan gitu. Saudara-saudara, semua penganiayaan itu Paulus katakan ku derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Dan saya melihat ini akan ada cahaya di ujung terowongan. Untuk Pok Tesalonika saya yakin sebagaimana Paulus mengatakan Tuhan telah melepaskan aku. Pok Tesalonika akan dilepaskan oleh Tuhan terhadap penderitanya. Dan Paulus juga melihat itu dalam hidup pelayanannya. Tuhan menyelamatkan Paulus dari semua penganiayaan ini. Ia akan merawat Timotius di Efesus dengan keyakinan ada Allah yang melepaskan ia dari segala penderitaan itu. Maka ini menunjukkan bukti bahwa Tuhan menuntun orang-orang atau jemaat dan pelayan yang mengalami penganiayaan. Fisiknya mungkin pernah teraniaya, tapi semangat dan kreativitasnya tidak akan pernah luntur. Sang Rasul tidak hanya memfokuskan dirinya pada ketabahan yang dimilikinya menghadapi penderitaan, tetapi juga dia memfokuskan dirinya pada kebebasan yang Tuhan berikan. Melalui beragam cara, beragam tindakan di sana ada rancangan Allah untuk membebaskan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kami sungguh bersyukur Allah terus memelihara gerejanya ini. Seperti saya katakan tadi, tempat kami difasilitasi itu
kantor kecamatan lama bersebelahan dengan masjid yang besar. Maka saya selalu berdoa, Tuhan lindungi kami. Sebagaimana adanya trauma. 30 Maret terjadi, tanggal 1 April, Gebi, Boru Pardede, mamanya Pasaribu, Gebi ini tulangmu. Itu harus dirawat di rumah sakit. Kesia tanggal 2 atau tanggal 2 kalau tidak salah. Dirawat juga di rumah sakit. Adanya traumatik itu. Maka ketika dikatakan Tuhan melepaskan aku, Paulus sedang mengambil dari Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dan ini beberapa penafsir meyakini bahwa itu adalah formula liturgi. Sebagaimana Kristus melepaskan manusia dari keberdosaannya, maka begitu juga penderitaan itu akan terlepas dari orang yang percaya kepada Kristus. Maka inilah yang membuat Paulus akhirnya butuh kesabaran. Saudara-saudara, tidak gampang menghadapi penderitaan ini. Karena Kristus juga telah menderita dalam dunia ini. John Calvin pernah berkata, sia-sialah mencoba melepaskan Kristus dari salibnya. Dan adalah wajar bahwa dunia membenci Kristus dan juga anggota-anggotanya atau pengikutnya. Karena mustahil melepaskan Kristus dari salibnya. Salib penderitaan itu. Maka tidak mungkin. Tapi bagaimana? Tetap setia. Dan lihatlah anak-anak muda ini belum seberapa ini. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ada penderitaan. Kalau penderitaan itu kita alami tujuannya jelas untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Jika kita menyadari diri kita yang begitu rapuh dan tak berdaya. Ketika penderitaan dan penganiayaan datang, maka di titik itulah semakin menguatkan kita, membuat kita mengingat ada Tuhan yang punya kuasa, providensia Allah yang menopang kita di dalam menjalani segala pergolakan dalam hidup ini. Tuhanlah yang memberikan kita kesetiaan, kekuatan di dalam menghidupi firman-Nya. Maka saudara-saudara, ketika dikatakan tadi setiap orang yang mau beribadah, dalam terjemahan lainnya sebenarnya bagi orang yang mau hidup saleh pasti akan ada penderitaan. Bagi orang yang mau hidup saleh dalam Kristus akan menderita penderitaan fisik maupun non fisik. Penderitaan aniaya secara pikiran atau pukulan secara fisik. Ejekan sosial dan lain-lain. Orang jahat akan bertambah jahat. Pada saat Paulus menulis ini memang terjadi bagi Paulus dan Timotius pada masa kini. Sehingga ini menjadi warning bagi pembaca di kemudian hari. Paulus melihat zaman yang semakin berubah. Dari asusila yang orang yang tidak menghidupi kesalehannya, maka kita harus menghidupi kesalehan. Orang yang tidak menghidupi kesalehannya akan semakin bertambah banyak dan semakin jahat, tetapi orang yang mau hidup saleh akan mengalami derita penganiayaan. Maka Philip Tanner mengatakan memang kalau berbicara setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus, Yesus akan menderita. Maksudnya adalah ini hendak membedakan, kata Paulus. Kata Philip Tanner, membedakan orang yang percaya sejati dengan orang yang percaya palsu. Apakah tetap berani bayar harga dengan setia hidup dalam Kristus? Atau akan meninggalkan Tuhan atau meninggalkan gereja itu? Bersyukur sampai hari ini belum ada yang meninggalkan gereja POK Tesalonika. Malah kami bersyukur makin bertambah. Ada Marga Sormin, Boru Simanjuntak bersyukur. Ada Simanguncong, Boru Tarigan bersyukur bertambah. Karena kesetiaan umat ini. Kalau seandainya bubar gak tahu lagi. Bersyukur mayoritas jemaat POK Tesalonika tetap setia meskipun beribadah bukan di gedung sendiri. Yang difasilitasi pemerintah yang 2-3 kilometer dari tempat kami tinggal harus membawa kursi sendiri. Dan kursi itu bukan kami miliki. Tetangga daripada ketua majelis kita. Warga muslim yang baik hati, pakailah kursi kami katanya.
Bukan berarti saya katakan mau minta kursi, ya kalau dikasih juga boleh, gak apa-apa kan gitu. Saudara-saudara bersyukur, ketika pun salah satunya Gaby dan Kesia sakit, tetap mereka melayani. Gaby pemain musik di gereja. Gaby kau melayani ini, siap Amang. Dan adiknya Willy tetap setia melayani di gereja. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah, ayat 13. Mereka menyesatkan, disesatkan. Dunia makin maju dalam banyak hal, dalam peradaban tidak membuat kehidupan moral, etika orang itu menjadi baik. Padahal tujuan peradaban itu berkembang sesungguhnya adalah untuk kebaikan manusia. Tapi manusia itu sendiri tidak semakin baik. Karena apa? Karena orang hanya mau maju dalam hal kedagingan, tetapi tidak mau maju dalam hal kerohanian. Orang-orang jahat tidak lagi takut untuk berbuat dosa, gampang membunuh, mencederai. Bahkan lihat kisah saudara-saudara yang di Pamulang itu. Mereka melakukan doa tetapi harus dipersekusi. Dosa bukan lagi menakutkan, namun telah menjadi hal yang biasa bagi si jahat itu, penipu itu. Maka ini tindakan orang yang sesungguhnya belum diselamatkan. Maka berbeda dengan mereka yang menginginkan hidup saleh namun dianiaya. Tetapi orang jahat bukannya berubah, malah semakin memburuk. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Kesesatan merajalela. Ada di luar dan di dalam gereja. Ketika mimbar tidak lagi diisi oleh mereka yang memiliki pengajaran yang benar, maka di awal tegas Paulus katakan agar mengikuti ajarannya. Mengikuti kebenaran Kristus. Maka agar tidak jatuh pada 13 tadi kesesatan itu, Paulus menasihati dan memerintahkan agar Timotius berpegang atau tinggal atau menghidupi secara permanen kebenaran yang telah disampaikan pada ayat 10 dan 11. Serta kitab suci yang telah dipelajari dari keluarganya. Dan juga sambil mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada Timotius. Yaitu Paulus yang juga berjuang untuk Injil. Bersyukur ibu-ibu di masa persekusi itu pun tetap setia MAB. Membaca Alkitab bersama. Istri saya tetap setia. Kami sudah selesai Pak, sampai Wahyu. Wah bersyukur. Sekarang mau lanjut lagi. Tapi pakai buku bahasa Inggris katanya. Ada enggak? Oh ada ini dari Pak Tadius Gunadi. Selama saya kuliah dikasih NIV. Baca. Tetap setia. Karena itulah yang menguatkan ketika penderitaan hadir. Mereka yang berjuang demi Injil tidak mundur. Tapi membayar harga yang mahal. Yaitu kesetiaan dalam menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Maka saya mungkin sedikit mengerti ketika almarhum berkata, jauh-jauh dari Jakarta datang ke Parapat bukan untuk uang. Bangun jam 3 berangkat ke Bendara, naik mobil dari Kuala Namu, Silangit dan langsung mengajar. Ya untuk umat agar mahasiswa berpegang teguh pada kebenaran. Mahasiswa ketika berpegang teguh pada kebenaran, alumni berpegang teguh pada kebenaran. Maka ketika dia berada di lapangan yang penuh dengan penderitaan itu, dia tetap tinggal di dalam Kristus sehingga jemaat tetap bertumbuh. Terus berpegang pada kebenaran yang telah Timotius terima dan yakini. Di dalam meneruskan pelayanan maka diperlukan sikap yang patuh, taat, setia, tetap tinggal pada kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, maka bagian yang kedua, firman Tuhan memberikan pertumbuhan iman. Ingatlah Paulus katakan bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dari kecil berarti ada progresivitas. Sekolah minggu, cerita tentang Kristus di sekolah minggu. Sejak usia muda mengerti firman Tuhan. Dari kecil, dari usia maupun dari pemahaman. Timotius bertumbuh dari tulisan-tulisan suci. Bertumbuh dari khotbah-khotbah para rasul. Maka itu yang menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bukan dari mimpi, tapi dari firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh bersyukur. Bukan untuk membanggakan, tetapi ketika menghadapi beberapa jemaat yang berkata, terima kasih Amang. Tetap setia memberitakan firman. Selama ini mata kami tertuju kepada
pemberitaan firman itu sendiri. Kami senang dan kami sungguh bersyukur itu terlihat dari buah yang dihasilkan oleh jemaat. Apakah seorang berpredikat Kristen benar-benar murid Kristus yang sejati atau palsu? Ditentukan sepenuhnya dan seterusnya oleh kesetiaan dan ketekunannya untuk mempelajari dan menaati isi kitab suci. Dan itulah harga yang paling mahal. Siapa yang kenal Billy Graham? Pasti semua kita kenal. Tetapi siapa yang mengenal Charles Templeton? Charles Templeton 1915 sampai 2001 dan Billy Graham menjadi duet pengkhotbah keliling yang dipakai oleh Allah untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Templeton sendiri mengaku percaya pada tahun 1936. 9 tahun kemudian ia bergabung dengan pelayanan Billy Graham dan melakukan pelayanan keliling bersama, seringkali dikenal sebagai Youth for Christ. Banyak orang pemuda-pemudi dibawa kembali kepada iman yang menyelamatkan di dalam Kristus. Tetapi pada tahun 1957 Templeton mulai mengalami krisis iman. Ini berawal dari studi teologinya di Princeton Theological Seminary yang pada waktu itu telah banyak mengalami pengaruh negatif dari teologi liberal. Sebelumnya tahun 1929 sejumlah profesor teologi yang setia kepada Alkitab telah memisahkan diri dari Princeton lalu mendirikan Westminster Theological Seminary sampai saat ini. Tetapi Princeton mengalami kemerosotan nilai-nilai iman dan meletakkan rasio di atas segalanya, bahkan di atas firman Tuhan. Inilah yang mempengaruhi Templeton dengan kuat. Ia mulai mempertanyakan berbagai kebenaran dalam Alkitab. Pada tahun 1999 Templeton menulis sebuah buku berjudul Farewell to God, My Reason for Rejecting the Christian Faith. Ia bukan hanya meninggalkan iman Kristen, tetapi meninggalkan Allah selamanya. Templeton akhirnya menjadi seorang ateis sampai akhir hidupnya. Di usia tuanya seorang wartawan ternama mendapat kesempatan untuk mewawancarai Templeton tentang imannya kepada Kristus. Ketika ditanya apa pendapatnya tentang Yesus, Templeton terdiam dan menangis. Tetapi ia tidak pernah kembali kepada iman yang sejati. Di dalam pengakuan dan keberhasilan akademis yang seolah-olah gemilang, Templeton gagal dalam iman dan selamanya terhilang. Bayarlah harga kesetiaan dan ketekunan kepada kitab suci yang membawa kita semakin berbuah dalam Kristus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman saat ini. Kiranya Allah terus memberkati kami untuk semakin setia dan memiliki ketekunan yang sungguh kepada Tuhan melalui kitab suci. Harga yang kami bayar mahal dalam penderitaan, yang mungkin membuat kami terus berjuang untuk mempertahankan iman kami. Kami tidak mau meninggalkan Kristus, walaupun penderitaan itu hadir, walaupun persekusi itu hadir. Tapi kami mau tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, sebagai pekerja, orang tua, atau apapun kegiatan kami, tetap setia kepada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akan mudah untuk menjaga kesetiaan kita di saat kondisi semuanya baik-baik saja dan kita berada dalam keadaan yang jauh dari pergumulan. Tetapi saat ada tantangan, di saat ada penderitaan, di saat hidup penuh ancaman, apakah kita tetap setia? Disitulah kesetiaan kita sedang teruji. Apakah kita siap untuk membayar harga? Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi oleh hambanya, saya mengajak kita menyanyikan lagu Ya Yesus Ku Berjanji. Biar ini menjadi komitmen kita yang menyatakan kesetiaan kita tetap berjanji setia pada Tuhan di kancah pergumulan. Kita tidak sesat karena kita bersama dengan pemimpin kita Tuhan Yesus. Kita menyanyikan 3 baitnya.
Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Baik mapakilalahan Dia Tuhaki, donong Tuhan, mandopangmu suki. Ragam doa munculan, lihat siadaron, pemertan obatuan di paraloakon. Kita kembali menyanyikan baitnya yang berbahasa Indonesia. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Komisi Remaja Pemuda POUK Tesalonika dengan pujian Kau Tetap Allah dan Gloria. Saya persilakan untuk menyampaikan puji-pujiannya.
Shalom, selamat sore dan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu semua dari HKBP Menteng. Perkenalkan kami remaja dan pemuda dari POK Tesalonika. Seperti yang sudah diinfokan dan disampaikan oleh Emang Pendeta Michael dari Firman Tuhan, cerita singkat kami mengenai apa yang kami rasakan pada waktu itu. Justru memang awalnya tidak merasa ketakutan, mungkin trauma, tetapi lama-kelamaan itu malah menumbuhkan rasa percaya akan iman kami, malah kami menjadi semakin kuat. Trauma dan ketakutan itu malah perlahan-lahan hilang, gitu ya, karena Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap langkah kami. Dan pada sore hari ini kami ingin mempersembahkan pujian yang tentunya merupakan rasa syukur kami. Kiranya apa yang kami nyanyikan, kesaksian pujian kami menjadi berkat tidak hanya bagi kami, remaja dan pemuda POK Tesalonika, namun juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Cinta
Ya, puji Tuhan, sungguh bersuka cita rasanya mendengarkan puji-pujian. Keyakinan menyatakan, Kau tetap Allah dalam segala hal, hanya Engkau Allah juga. Memuji Tuhan menyatakan gloria di tengah, dan itu keluar dari anak-anak muda, remaja, pemuda yang sudah mengalami persekusi. Justru di masa-masa seperti itu mereka tetap menyatakan Allah tetap Allah dan dengan penuh keyakinan. Amang Inang, saudara-saudara terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan. Hari ini ada 2 kantong yang akan diedarkan. Nanti kantong yang merah itu akan nanti kita berikan sebagai dukungan dana untuk pembangunan gereja PAUK Tesalonika seperti yang sudah tadi di-sharingkan oleh Amang Pendeta pada saat berkhotbah tadi. Mari bagi kita yang ingin mendukung, kita bisa memberikan persembahan kita di kantong yang berwarna merah, dan di kantong yang berwarna ungu akan kita gunakan untuk pelayanan di KBD. Kita akan memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Musik saja bermain. Saya mengundang kita semua berdiri, kita nyanyikan yang bahasa Batak. Kita boleh mengantar bersama-sama. Lunga monang di jagum hatanai, hatai dipakai hosin jatami, ino habis taran na sumurungi, cuma nomura sude dari mondi, angkino habus sude, narang madongan abe, angkino majoloke, harapu jolo nadongan Berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Almen Pasaribu. Saya persilakan. Shalom. Horas. Puji Tuhan karena anugerahnya kita dipanggil untuk beribadah kepada Dia dan kita menyambutnya dengan sukacita untuk datang beribadah pada sore hari ini dalam ibadah bulanan komunitas Bonapasogit Diaspora di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk hambanya Pendeta Michael Siahaan
Beliau adalah angkatan kedua ya dari Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi, memberkati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Selanjutnya kami informasikan bahwa bulan depan, bulan Oktober, kita akan kembali beribadah dalam ibadah bulanan komunitas Bona Pasogit Diaspora, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 pukul 16 WIB. Tempatnya di sini di HKBP Menteng Lama dengan tema supaya mereka menjadi satu. Diambil dari Yohanes 17 ayat 21 dengan pengkhotbah pembicara Philips Manurung, Master Teologia. Kami meminta supaya Bapak Ibu, saudara-saudari semua boleh hadir pada bulan depan dan mengajak teman-teman yang lain untuk menikmati ibadah dan firman Tuhan. Sebenarnya sangat sayang kalau firman Tuhan seperti tadi disampaikan, kalau pujian seperti tadi dinyanyikan, sedikit yang menikmati secara langsung. Ya kan, begitu bernas, begitu diberkati kita, tapi saya percaya pastilah kita akan tergerak untuk mengajak, mendorong orang lain untuk menikmati bersama-sama dengan kita. Dan bulan depan kita percaya Tuhan pasti memberkati ibadah kita juga. Kemudian diinformasikan juga kepada kita bahwa yang hari ini melayani kita, seperti tadi saya sampaikan, Pendeta Michael Siahan yang menyampaikan firman Tuhan, dan MC liturgosnya adalah Dian Raja Guguk, kemudian keyboards kita Tiroy Sihotang, gondang Nardi Simamora, seruling Bonghut Sidabutar. Tadi saya lihat waktu pemuda pop nyanyi, akhirnya dia bisa ikut masuk ke serulingnya. Nanti mungkin kalau dari YouTube itu hasilnya akan lebih keren, mantap. Iya. Lalu pengisi acara hari ini adalah STT Trinity Parapat, tadi disampaikan melalui YouTube. Dan hari ini juga pengisi acara kita itu tadi dari pemuda remaja dari POUK Tesalonika Teluk Naga Tangerang. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah melayani kita pada hari ini. Kiranya ke depan Tuhan terus memperlengkapi untuk boleh melayani Dia, Sang Raja, Juru Selamat kita yang telah mati dan bangkit untuk kita semua. Dan pada saat ini saya informasikan juga, boleh ditayangkan, tadi sudah kita mengumpulkan persembahan untuk mendukung pelayanan di POUK Tesalonika Tangerang. Nah, ini ada nomor rekening bagi Bapak Ibu, Saudara, teman semua Amang Inang yang mau mendukung. Ini ada nomor rekeningnya, BCA, dan langsung namanya atas nama Yayasan POUK Tesalonika Tangerang. Jadi silakan Bapak Ibu boleh catat, boleh screenshot. Kalau Tuhan memberkati kita, boleh mendukung pelayanan di sana. Sekali lagi terima kasih juga untuk kesaksian yang luar biasa tentang perjuangan POUK Tangerang. Ya, Tuhan pasti menyertai. Kalau Tuhan serta, maka jemaat dikuatkan, pendeta dikuatkan, tantangan boleh datang, ya kan? Tetapi kekuatan dari Tuhan, Tuhan terus tambah-tambahkan bagi kita. Tadi seperti kata firman Tuhan, memang dalam beribadah kepada Tuhan, maka penderitaan, tantangan akan menyertai. Tetapi puji Tuhan, Tuhan akan menyertai, menolong kita semua. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu, karena Engkau yang memanggil kami masuk beribadah di sini. Dan Engkau juga Tuhan sudah memberkati kami melalui firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu, melalui puji-pujian yang dinaikkan, melalui doa dan syukur kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa
supaya kami yang sudah mendengarkan secara langsung di sini, maupun setiap orang yang menikmati melalui live streaming, kami sama-sama dikuatkan, diteguhkan, supaya kami rela membayar harga. Karena Kristus sudah mati untuk kami. Karena Kristus sudah menebus kami dari dosa-dosa dan pelanggaran kami. Karena Kristus sudah berkorban bagi kami orang yang tidak layak ini. Karena itu Tuhan, kami mau mengikut Tuhan. Kami mau setia kepadamu. Bahkan kami mau membayar harga. Termasuk tantangan, penderitaan, kesulitan yang boleh Tuhan izinkan terjadi, kami lalui, kami hadapi. Tetapi kami percaya Engkau berjanji, Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Berkatilah terus hamba-Mu dalam pelayanan, di mana hamba-Mu Tuhan percayakan saat ini di POK Tesalonika Tangerang. Beri dia hikmat sorgawi, wibawa dari Tuhan, dan pakai dia menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani, supaya melalui jemaat ini banyak orang-orang yang dibina, banyak orang-orang yang diteguhkan imannya, bahkan banyak orang-orang yang akhirnya bersaksi tentang kebesaran kemuliaan Tuhan, karya Kristus kepada banyak orang, supaya orang-orang yang belum bertemu dengan Tuhan akhirnya mengalami pertemuan, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapak yang Maha Baik, kami juga bersyukur untuk semua pengisi acara hari ini. Juga untuk yang melayani Tuhan, mulai dari MC, pemain musik, singers, bahkan broadcast Tuhan, yang mengisi acara. Kami bersyukur, kami terus berdoa agar setiap talenta yang Tuhan karuniakan bagi mereka terus dikobarkan oleh pertolongan, oleh kuat kuasa-Mu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan setelah ini Tuhan, ketika kami akan masuk ke dunia nyata, ke dunia kehidupan kami masing-masing, kami semua menjadi orang-orang yang mengalami firman dalam kehidupan kami, di pekerjaan kami, di usaha kami, di pelayanan kami, di rumah tangga kami. Kami menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan ada penderitaan, kesulitan, tantangan, kami tampil menjadi orang-orang yang taat dan setia mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pengurus Yayasan Mida Dunia, organ yayasan dari pembina, pengawas, bahkan pengurus harian. Bahkan badan pelayanan yang Tuhan percayakan, yaitu STT Trinity Parapat. Kami berdoa Tuhan memberkati semuanya agar sungguh bersandar bergantung kepada Tuhan yang telah memanggil kami dan menetapkan kami melalui pelayanan di YBD ini. Terima kasih ya Tuhan yang Maha Baik. Kami berdoa secara khusus untuk STT Trinity di Parapat. Kami berdoa Tuhan untuk tanggal 6 bulan ini, 6 September akan diadakan wisuda keempat dan disnatalis yang ke-12 yang berlangsung di Parapat. Kami berdoa supaya seluruh persiapan yang dilaksanakan boleh berjalan dengan baik sampai nanti hari pelaksanaannya. Tuhan sungguh diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk calon wisudawan, wisudawati, mereka sungguh boleh bersuka cita menyambut ini dan mereka mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan, dalam ladang yang Tuhan percayakan kepada semua hamba-hamba-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Kami percaya Tuhan kami yang kaya menyediakan bagi pelayanan ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk cuaca, kami berdoa juga untuk undangan dan semua yang menghadiri wisuda dan disnatalis ini. Kiranya Tuhan memberkati, berjalan dengan baik ya Tuhan yang Maha Baik. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk akreditasi yang sudah diperoleh oleh STT Trinity dengan predikat baik. Terima kasih untuk penilaian yang telah dilakukan oleh asesor beberapa waktu yang lalu dan kami bersyukur hasilnya boleh keluar dengan pertolongan Tuhan.
Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mengelola STT ini, berikan hikmat kekuatan bagi mereka tiap-tiap hari, supaya boleh menjalankan seluruh kegiatan di sekolah teologi dengan baik. Segala yang diperlukan ya Tuhan, Engkau yang mencukupkan bagi STT ini. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sadar dan kami tahu tidak secara kebetulan Tuhan menempatkan kami menjadi warga negara Indonesia. Karena itu sebagai umat tebusan-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, supaya dengan pertolongan Tuhan, bangsa ini akan terus maju dalam perekonomian, dalam budaya, dan dalam kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Kami juga mendoakan supaya pemerintah kami mulai dari pusat sampai yang di daerah-daerah, Tuhan beri hikmat dan takut akan Engkau, supaya setiap kebijakan, setiap keputusan yang mereka laksanakan sungguh bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan juga proses pilkada serentak yang akan berlangsung pada bulan yang akan datang. Kami berdoa Tuhan menolong semua proses berjalan dengan baik, memenuhi dan mengikuti aturan yang sudah ada, dilakukan untuk menemukan para pemimpin-pemimpin daerah yang sungguh berniat memajukan daerah masing-masing. Tuhan tolonglah semua prosesnya sampai terpilih para pemimpin di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia ini. Tuhan, kami juga mendoakan untuk keamanan di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Bapa, khususnya dalam proses pergantian kepemimpinan di tengah negara kami, berkati Tuhan supaya berlangsung dengan baik, semua dengan kejujuran dan keadilan, takut kepada Tuhan. Biar keamanan tercipta di seluruh pelosok tanah air kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk umat Tuhan di tengah bangsa ini yang beribadah kepadamu. Kami berdoa supaya sebagai umat Kristiani kami boleh bebas beribadah sesuai dengan jaminan Undang-Undang Dasar negara kami dan Pancasila. Kami berdoa supaya pemahaman akan ini masuk ke dalam semua pemimpin negara kami, baik di eksekutif, di legislatif, judikatif, maupun di kepolisian, dan di pemerintah-pemerintah daerah. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan itu kami boleh bebas beribadah, kami melayani Tuhan, dan kami mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak yang kami mau minta dan doakan kepadamu, dan kami tahu Tuhan akan memberi yang terbaik. Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau dipuji, dipermuliakan. Mulai doa ucapan syukur dan permohonan kami ini kepadamu, yang kami naikkan hanya dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amanginang, saudara-saudara terkasih, sepulangnya kita dari tempat ibadah ini, kita akan kembali menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita tidak tahu apa tantangan yang akan kita hadapi, kita tidak tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Tapi yang pasti mari kita sama-sama satukan tekad, meyakini bahwa Dia adalah Tuhan dalam segala kondisi. Dia tetap berkuasa dan tidak akan pernah berkurang kasih dan kekuasaannya kepada kita. Dan dengan ini biarlah kita tetap berani mengatakan, ku pilih Yesus Tuhanku, ku mau menaatinya, hupilit Yesus dongaki. Saya mengajak kita semua berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian hupilit Yesus dongaki sebagai komitmen kita.
Setelah itu saya mengundang Bapak Pendeta Michael Sihaan untuk menutup kita dalam doa penutup dan berkat. Ku pilih Yesus dolaki lau mangono ibadah nang murupe toro blisi labaku Itulah harga yang harus kami bayar mahal Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang bergejolak, kami tetap setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai ibadah ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga kami akan mengakhirinya. Berkat Tuhanlah terus menyertai kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah komitmen kami untuk setia kepada Tuhan itu terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh.